sakit hati nggak Bu kalau berasnya ternyata dioplos? Oh, sakit hati banget dong, karena kan kita kan pengen makan yang istilahnya benar-benar sehat buat kita ya. Kalau memang oplos kan berarti takutnya nanti buat kesehatan berpengaruh. Dari ketiga sampel beras yang masuk ke laboratorium kami, setelah kami uji melalui pemeriksaan secara visual, dari ketiga sampel tersebut tidak memenuhi standar sebagai kelompok beras premium. Jadi gimana ya, harga ke petaninya kita aturan hitungan enak, jadi membengkak lagi 2 kali dikenain harga yang di luar harga petani. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Bareskrim Polri menyita 210 ton beras kemasan 3 dan 5 kg premium yang diduga telah dioplos. Kementerian Pertanian pun mengumumkan bahwa negara berpotensi mengalami kerugian hampir 100 triliun setiap tahunnya akibat ulah nakal pengoplosan beras ini. Lalu apa saja modus kecurangan dalam kasus beras oplosan ini? Simak ulasan selengkapnya bersama saya Agung Hardiansyah selama 30 menit ke depan dalam Expose. Tim Expose melakukan penelusuran ke sejumlah titik penjualan beras, mulai dari distributor, pasar tradisional, hingga supermarket, untuk menelisik di mana sesungguhnya celah pelanggaran atau ulah nakal pengoplosan beras terjadi. Selain menguji sampel-sampel beras yang diambil dari sejumlah titik, tim Expose juga melakukan sosial eksperimen terhadap warga untuk mengetahui bisakah mereka membedakan beras berkualitas premium dan beras yang sudah dioplos. Lalu hasilnya mencengangkan. Potensi kerugian yang harus masyarakat tanggung akibat ulah culas produsen beras mencapai 99,35 triliun rupiah setiap tahunnya. Angka ini dihitung berdasarkan hasil temuan Kementerian Pertanian atas 136 merek beras premium dan medium yang diuji laboratorium dan tidak memenuhi standar. Tim Expose kemudian melakukan penelusuran ke sejumlah titik penjualan beras dan mengumpulkan sampel, bahkan melakukan pengujian mandiri harga dan bobot beras premium yang dibeli mulai dari supermarket hingga kios beras. Soal harga, terdapat pula beras dalam kategori premium yang dikemas dalam bentuk kemasan berukuran 3, 5, hingga 10 kg. Beras dalam kategori ini dinilai lebih tinggi dengan jaminan mutu yang lebih baik serta beredar di pertokoan retail seperti minimarket hingga supermarket. Tim Expose membeli beras premium dalam kemasan di jaringan penjualan retail berupa minimarket dan supermarket. Di lokasi pertama, tim Expose mendapati sebuah minimarket yang menyediakan beragam beras premium dengan kemasan sak berukuran 5 kg. Tim Expose lantas bergeser menuju lokasi kedua, yakni sebuah supermarket yang menyediakan lebih banyak merek serta ukuran kemasan beras premium. Begitu juga varian penggantinya dengan harga yang lebih mahal. Di sini tim Expose sengaja memilih kemasan beras merek berbeda dari titik pertama, meski masih dengan harga jual serta bobot serupa yakni 5 kg. Ada member? Nggak ada yang 3 kiloan ya, Mbak? Ini belum habis. Nggak ada. Ini semua, selain semua maksudnya? Yang dari Nggak ada, nggak lihat sih tadi. oh kemana sih sih? Biasanya di belakang ada dari Cuma nggak banyak mereknya ya tadi ya, Mbak? Iya. Selain membeli beras dalam ukuran kemasan 5 kg dengan label premium, tim Expose kembali mendatangi agen penjual beras skala kecil. Di toko beras yang tim Expose datangi, sang pegawai menawari kemasan berukuran 5 kg dengan rentan harga berbeda, termasuk yang dibeli dengan bandrol Rp80.000 per sak atau sekitar Rp16.000 per kilogram.
Ada apa aja? Ada 80, 85 sama 90, 95. 95 nya berapa? Itu berapa tuh? 5 kilo ya? Berapa? 95. 95. Yang sebelahnya berapa? 85? Oh, ini 80. 80. Boleh deh, itu aja mas. Kalau di toko gini yang 3 kiloan nggak ada ya emang mas? Nggak ada. Jarang ya? 3 kilo biasanya puasa doang. Oh, 80 mas ya? Oke. Thank you mas. Ya. Emang sekarang harganya naik mas? Masih naik? Ya, biasanya ada 75, cuman 75 udah habis. Udah habis? Oh, itu yang paling bawah tuh ya, 75? Makasih mas ya. Dari 3 sampel yang dibeli, 2 diantaranya sesuai dengan harga yang tercantum pada kemasan dan sesuai harga eceran tertinggi. Namun satu kemasan harganya tidak sesuai harga eceran tertinggi beras premium, sebesar Rp16.000. Harga ini lebih tinggi Rp2.000 dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan, yaitu Rp14.000. Berikutnya tim Ekspos menguji bobot beras kemasan 5 kg menggunakan alat sederhana berupa timbangan digital. Pada pengujian berat dari 3 sampel yang dikumpulkan, ketiga kemasan beras mengandung bobot yang sesuai, hanya selisih 50 gram saja. Sebagai catatan, timbangan digital memiliki deviasi timbangan kurang lebih 50 gram. Tim Ekspos kemudian memeriksa kualitas bulir. Secara kasat mata, tim Ekspos melihat beras memiliki kualitas cukup bagus, terutama ketika dipindahkan ke wadah yang lebih kecil. Secara kasat memang tidak terlihat adanya kutu. Bulir beras berwarna kuning maupun ukuran yang lebih kecil dari standar, meski masih ditemukan bulir patah atau broken rice. Namun pengujian mandiri saja tidak cukup. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, tim Ekspos mengirimkan ketiga sampel untuk menjalani uji laboratorium di Laboratorium Teknik Pangan Universitas Pasundan, Bandung. Namun sebelum itu, tim Ekspos akan menguji ketajaman masyarakat dalam membedakan kualitas beras yang selama ini beredar. Sebagai makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, mestinya masyarakat mudah mengetahui kualitas beras. Lantas seberapa mudah masyarakat mengenali kualitas beras? Tim Ekspos menemui Ibu Ojis. Sebagai ibu rumah tangga, Ibu Ojis ternyata cukup jeli melihat perbedaan warna beras. Kalau ibu-ibu beli beras, biasanya sakit hati nggak Bu kalau berasnya ternyata dioplos? Oh, sakit hati banget dong, karena kan kita kan pengen makan yang istilahnya benar-benar sehat buat kita ya. Kalau memang oplos kan berarti takutnya nanti buat kesehatan berpengaruh. Aku sih di rumah kayak gini ya. Sebagai makanan pokok, masyarakat tetap mengkonsumsi beras yang mereka beli, meski sempat curiga beras yang dibeli tak sesuai standar mutu. Gimana sih pas tahu ada beras oplosan, rasanya gimana? Sangat menyedihkan negara kita ini ya dengan adanya beras oplosan. Oke. Semoga pemerintah lebih lebih sigap lagi ke oknum-oknum yang suka mengoplos barang-barang ilegal. Oke, Bu, sekarang Bu Pipi boleh bantu kita kira-kira mana yang beras oplosan, mana beras asli? Kayaknya ini deh. Soalnya kelihatan ini ada putih-putih ininya. Kayak kayak plastik ya tuh. Kalau ini kan murni semua berasnya sama gitu. Kalau ini beda. Pengujian dilakukan untuk membuktikan apakah beras premium sesuai dengan klaim pada kemasan berdasarkan standar mutu beras SNI 6128 tahun 2020. Pengujian dilakukan berdasarkan visual atau penyortiran manual. Kemudian dihitung persentase berat dari masing-masing komponen mutu. Bagaimana hasilnya? Dari ketiga sampel beras yang masuk ke laboratorium kami, setelah kami uji melalui pemeriksaan secara visual, dari ketiga sampel tersebut tidak memenuhi standar sebagai kelompok beras premium. Ya, artinya menurut SNI 6128 tahun 2020 dari komponen mutu beras yang diuji, baik itu jumlah atau persentase berat butir kepala, butir patah, butir menir, dan butir kapur, itu tidak ada yang memenuhi kriteria beras premium. Menurut SNI sendiri, untuk kriteria syarat mutu beras premium itu adalah yang pertama, butir kepalanya itu adalah minimal di 85%, kemudian butir patahnya maksimal di 14,5%, dan butir menir itu adalah maksimal di 0,5%, serta butir kapurnya maksimal di 0,5%.
Dari aspek kualitas, beras ini tidak sepadan dengan rupiah yang harus masyarakat bayarkan untuk memperoleh beras dengan kualitas premium. Memang dari aspek kesehatan dan keamanan tidak berbahaya, namun pihak-pihak tak bertanggung jawab bermain di atas kondisi perekonomian masyarakat yang kian sulit. Jadi sebetulnya beras premium yang dicampur dengan beras kualitas rendah ini sendiri punya dampak terhadap pemasakan ya, lebih ke pemasakan, bahwa beras ini ketika dimasak hasilnya menjadi tidak seragam, ada yang lembek, ada yang tidak, ada yang masih keras gitu ya. Untuk yang beras utuh mungkin belum begitu masak, tapi untuk yang beras patah atau beras menir itu pasti akan lebih mudah hancur atau lembek. Lagi-lagi masyarakat harus mengalah dan mencari cara sendiri agar tak menjadi korban perbuatan culas produsen nakal. Karena itu, kejelian dan ketelitian diperlukan adanya, sehingga mudah mengenali syarat mutu dan komponen beras yang akan dikonsumsi, baik itu premium, medium, maupun rendah. Cara membedakannya ketika berasnya itu sudah dalam bentuk kemasan memang agak sulit ya, karena mau tidak mau harus dibuka untuk mengetahui keseragaman bentuk ya, ukuran, kemudian juga tadi melihat berapa persen beras yang utuh, itu kita sebutnya butir kepala, berapa persen beras yang patah atau yang menir, yang bubuk, itu perlu pengecekan. Jadi memang sebaiknya kita sebagai konsumen juga perlu teredukasi gitu ya, cara melihatnya bisa dari keseragaman ukuran atau keberadaan kotoran. Harusnya beras premium itu tidak banyak mengandung kotoran ya, karena di sini dilihat dari standar SNI-nya, benda asingnya itu untuk premium itu maksimal di 0,01%. Lantas bagaimana beras bisa dikategorikan sebagai beras premium atau tidak? Bagaimana ketentuan ini ditetapkan? Standar kualitas beras ditentukan oleh Komite Teknis 6511 Tanaman Pangan yang bertugas merumuskan standar nasional Indonesia untuk tanaman pangan. Komite ini merupakan bagian dari Badan Standarisasi Nasional dan beranggotakan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang tanaman pangan. Asesmen kualitas selama proses pengolahan gabah menjadi beras sangat menentukan kualitas makanan produk 280 juta masyarakat Indonesia ini. Karena itu, panjangnya rantai produksi dan distribusi bisa jadi celah terjadinya kerusakan kualitas. Tapi bisa saja karena faktor-faktor kejadian, karena panjangnya mata rantai, naik turun truk dan angkutan, dibanding sana dibanding sini, bisa saja yang tadinya pecahnya 15 naik menjadi 17, 18, bisa saja seperti itu. Itu artinya tidak kesengajaan. Nah, kalau kita bicara yang kesengajaan, tentunya ini saya sepakat dengan pemerintah bahwa ini adalah pelanggaran. Dan pelanggaran harus ditertibkan. Iya, perlu ditertibkan. Tetapi harus diingat, sebenarnya kenapa kok ada pelanggaran? Akar masalahnya kan harus dicari. Kenapa? Satu, mungkin pengawasannya kurang ketat. Oke, pengawasan sekarang lebih diperketat, setuju. Tapi ada faktor lain. Jangan-jangan karena tadi itu harganya sudah dinaikkan, ya kan? Harga beli gabahnya, tetapi harga jual berasnya tidak boleh naik. Kan statement pemerintah kan mengatakan tidak boleh di atas HIT kan gitu. Sementara itu, tak hanya rantai produksi yang panjang, niaga beras menjadi salah satu sektor dengan alur distribusi yang tak sederhana. Karenanya, jual beli gabah menggunakan jasa calo menjadi hal lumrah tanpa kontrol dan menjadi celah permainan harga. Aturan yang ada ditetapkan berdasarkan kesepakatan umum. Aturan kan kalau mau beli di rumah kita langsung ke petaninya, kita beli. Terus kayak mediatornya ya kita ilahannya aja, ngasih persentase ada 15, ada 20. Tapi kan enak kalau begitu caranya, kita sama-sama ikhlas. Kalau misal kita beli dari orang-orang sini bilangnya dames gitu kayak. Ya. Jadi gimana ya, harga ke petaninya kita aturan hitungan enak, jadi membengkak lagi. Terus lagi kan dia ngasih ke lokasi. Si dames itu ngasih ke lokasi. Jadi dua umpak lah kalau kayak orang Sunda bilang mah gitu.
2 kali dikenain harga yang di luar harga petani. Praktik percaloan biasanya marak terjadi saat musim panen raya, ketika petani membutuhkan akses cepat untuk menjual hasil panennya. Di salah satu wilayah Lumbung Beras ini, calo jamak disebut sebagai mediator yang berfungsi sebagai perantara antara petani dan calon pembeli atau tengkulak. Dan tengkulak sangat menggantungkan perolehan beras dari calo atau mediator yang keberadaannya dianggap mutlak. Misalkan bertahan di harga segitu, misalkan nggak melalui si penyalur tadi, misalkan calo tadi, bisa nggak kita mendapatkan padi? Agak susah juga Pak sekarang masalahnya. Jadi lebih duluan dia, terusnya lagi kita ya udah kebiasaan zaman sekarang begitu, istilahnya kita kan nggak punya relasi nantinya kalau nggak ngikutin kayak begitu caranya. Tak hanya tengkulak yang bergantung pada calo, tapi petani juga menganggap keberadaan perantara mempermudah penjualan gabah. 2 hektar. Kalau 2 hektar hasil panen berapa? Dapat berapa ton? Ya maksimal mah emang lagi kalau lagi bagus mah bangsa berapa ya? 12 ton mah dapat. 2 hektar. Iya. Biasanya Ibu dikeringkan apa langsung dijual? Langsung dijual. Saat ini berapa Bu? Per kilonya di berapa? Ya 6.800 berarti per kilo. Di sini ada praktek percaloan nggak Bu? Ada calo, ada pelantara itu? Ya ada kan, kalau nggak lewat calo mah nggak tahu dia kan yang beli ke petani, siapa yang panennya. Tengkulaknya nggak tahu ya? Iya. Calo menghalangi tengkulak untuk membeli gabah langsung dari petani. Para calo inilah yang mengambil keuntungan di tengah rantai distribusi. Gabah dari petani yang seharusnya bisa dibeli seharga Rp7.000 per kilogram, harganya bisa membengkak menjadi Rp7.200 hingga Rp7.300 per kilogram. Para calo bisa meraup keuntungan hingga Rp3 juta dari 10 ton gabah tanpa harus bekerja keras. Praktik percaloan menuntut perhatian pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem distribusi gabah yang lebih transparan dan adil. Penting bagi petani untuk bisa menjual hasil jerih payahnya dengan harga sesuai. Pemerintah kian serius dalam memberantas temuan beras oplosan ini. Bahkan Kejaksaan Agung tengah mendalami adanya potensi korupsi dalam kasus beras oplosan ini. Simak ulasan selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Expose. Terima kasih Anda masih bersama kami di Expose bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, praktik curang beras oplosan diduga telah berlangsung lama dan bahkan diduga melibatkan produsen-produsen besar. Bagaimana bisa? Mungkinkah para mafia beras ini bernyali, merasa aman untuk melakukan praktik kotornya karena berlindung di balik jubah kekuasaan? Lalu sejauh mana pemerintah ambil tindakan untuk memberantas praktik nakal beras oplosan ini? Satgas Pagan Barreskrim Polri mengusut kasus dugaan beras oplosan yang tengah jadi sorotan publik. Dari hasil pemeriksaan terhadap 14 saksi, ahli analisa beras Kementerian Pertanian dan ahli perlindungan konsumen, status gelar perkara kasus beras oplosan naik menjadi penyidikan. Melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM, merek Sanai, PT FS, merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun anak kembar. Bahkan, upaya paksa berupa penyitaan juga dilakukan. Penyidik melakukan upaya paksa, yaitu berupa penggeledahan, melakukan penyegelan atau status quo, serta penyitaan di TKP, tempat produksi, gudang, retail maupun kantor, terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Untuk lokasi atau TKP yang kita lakukan penggeledahan
untuk pencarian dokumen, yaitu di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Provinsi Jawa Barat, kantor dan gudang PT PIM di Serang dan di Provinsi Banten, serta pasar beras induk Cipinang, Jakarta Timur. Sampai dengan pagi hari ini, barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras total 201 ton dengan rincian kemasan 5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 39.036 piece, kemasan 2,5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 2.304 piece. Polisi juga menyita dokumen legalitas dan sertifikat penunjang. Dokumen ini terkait hasil produksi, hasil maintenance, legalitas perusahaan, izin edar, sertifikat merek, dan lainnya. Hasil uji lab juga telah dikantongi Satgas Pangan Polri. Sementara itu, Kejaksaan Agung memberi sinyal tengah mendalami unsur dugaan korupsi di balik isu beras oplosan. Saat ini, tim Satgasus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi tengah melakukan penyelidikan untuk mendalami persoalan beras. Terkait dengan kasus subsidi dalam beras, tim P3 TPK hari ini sudah melakukan pemanggilan sekitar ada 4, dan dari 6 perusahaan untuk hari ini ada 2 yang hadir. Yang pertama dari PT Sentosa Utama Lestari sudah hadir, PT Subur Jaya Indotama hadir, dan dari pihak Bulog dan Kementan juga sudah hadir, kan pihak-pihak yang terkait. Kejaksaan mendalami dugaan pelanggaran demi memastikan distribusi beras ke masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga sampai ke tangan masyarakat dengan lancar tanpa ada penyimpangan. Pihak berwenang memang menegaskan akan menindak produsen nakal. Namun pertanyaannya, sejauh mana kesungguhan itu? Nyatanya, pengaduan masyarakat kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI terkait kualitas beras yang tidak sesuai tak pernah tuntas. Iya, memang kalau dilihat dari pengaduan konsumen yang diterima oleh YLKI, dari beberapa tahun sebelumnya pun pengaduan beras pun ada, baik dalam kualitasnya yang kurang bagus, ataupun dari beratnya yang kurang sesuai, atau mungkin kelangkaan juga. Nah, ini yang menjadikan bahwa permasalahan beras itu sampai saat ini masih terus bergulir, gitu, dan belum terselesaikan. Tentu dalam sisi stakeholder itu harus ada yang namanya sinergi. Tidak mungkin Kementerian Pertanian sendiri, BPOM sendiri, ataupun Bappenas sendiri. Tentu harus ada sinergi kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Nah, tapi ini yang namanya kasus ini menjadi sentilan yang sangat kuat kepada pemerintah untuk mentuntaskan adanya permasalahan beras ini, karena mungkin kita tidak tahu bahwa di luar sana masih ada mafia-mafia beras yang sekiranya merugikan negara dan juga konsumen. Tim Expos kemudian menemui anggota Komisi 4 DPR yang membidangi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pangan, Firman Subagio. Penegak hukum sekarang mengumumkan dan kemudian harus betul-betul ada keterjaminan, dan kemudian kalau selama ini para konsumen itu dirugikannya, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 88 itu kan hak-hak warga negara, hak masyarakat bisa dilindungi. Perbuatan culas mengoplos beras tak hanya merugikan masyarakat secara umum. Ada 40,7 juta kelompok masyarakat yang harus menanggung beban kerugian akibat permainan harga, yaitu petani. Belum lagi, derasnya keran impor menjadi tantangan yang semakin tak terhindarkan. Apa yang terjadi? Pasar bebas. Nah, ketika pasar bebas, apa yang terjadi? Maka produk daripada beras-beras dari luar negeri masuk semua Indonesia. Vietnam masuk Indonesia, gula Thailand masuk Indonesia, semua masuk Indonesia. Semua berebut pasar karena di sana memang jumlah penduduknya kecil, produksinya sustain atau stabil, dan kemudian setiap 3 bulan, 4 bulan panen, ya mau tidak mau dibuang. Inilah pelaku usaha dagang, para mafia-mafia beras bermain di situ. Justru yang saya khawatirkan ini adalah hiruk pikuknya daripada beras oplosan ini juga bagian daripada
grand design, sehingga khawatir saya ini ada keinginan besar pemain lama dibabat, karena ini peluang besar akan muncul pemain baru. Ini analisa saya seperti itu, mudah-mudahan tidak benar. Tapi kalau itu terjadi, ini akhirnya hanya terjadi pergeseran, isu ini hanya untuk menggeser terhadap kepentingan khusus kelompok tertentu. Kesejahteraan petani menjadi vital lantaran luas panen pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 10,5 juta hektar dengan produksi padi sekitar 52,66 juta ton gabah kering giling. Sementara berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, nilai tukar petani sebagai tolok ukur daya beli dan kesejahteraan petani mengalami penurunan pada beberapa bulan terakhir. Sementara itu, pada Mei 2025, harga rata-rata beras kualitas premium di penggilingan padi turun sebesar 0,35% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga beras tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Tak hanya itu, sebagai negara agraris, suburnya tanah Nusantara seharusnya jadi sumber penghidupan yang mensejahterakan. Sebagaimana amanat undang-undang tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantas, apakah aspirasi masyarakat dapat tersampaikan sebagaimana mestinya? DPR tentunya sudah melakukan tugas fungsinya ya. Sebagai pertama, DPR mempunyai 3 tugas fungsi pokok. Pertama adalah melakukan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Nah, ketika kita membahas anggaran, itu selalu menanyakan anggaran yang ada ini untuk kepentingan apa? Kalau suasana pangan itu roadmap-nya seperti apa? Blueprint-nya seperti apa? Itu yang selalu kami tanyakan. Ketika mereka sudah bahasan, maka kami akan bicara tentang masalah budgeting. Programnya seperti apa? Nah, kalau kita melihat posisi itu yang dilakukan DPR sudah maksimal. Hanya persoalannya DPR itu tidak mempunyai kata kunci yang tepat, yaitu untuk memberikan punishment kepada pemerintah ketika tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Karena di dalam Undang-Undang MD3, ketika itu di era awal pemerintahan Pak Jokowi yang pertama, itu ada pasal yang mengikat bahwa kalau nggak salah di MD3 pasal 72 atau 73 yang mengatakan, yang berbunyi bahwa setiap rapat-rapat hasil keputusan rapat antara DPR, alat dari komisi-komisi terkait dengan mitra, itu sifatnya mengikat. Bila mana tidak dijalankan, maka akan ada sanksi. Itu dihapuskan. Pemerintah diharapkan tidak tebang pilih dalam memberantas mafia beras oplosan ini. Dari hulu ke hilir, atas ke bawah. Semua harus mendapatkan hukuman dengan efek jera yang sama. Saya Agus Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Expose episode berikutnya.